khamsatun utufi biha aral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa minhumma wal fatimah ya rabbana bil anbiya wa sirrijal sulah isrif anna khamsatun utufi biha aral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa binahuma wal fatimah. Sekarang banyak penyakit yang diderita yaitu panas berbudu-budu, aral wabah ilhatimah, wabah yang sangat panas. Maka ini merupakan panas dalam dan gejala tipes. Jadi tolong sambelnya ditambahan lagi dan tes. Ya. Segera untuk pencegahannya gulas atau bujer. Gulas atau Bujer. Tahu gulas kan? Gulas. Ya, itu untuk pencegahan jangan sampai terjangkit penyakit panas dan cacar atau herpes. Ya. Pengobatannya bonteng, gula, dan daun sege. Parut, beras, ambil Airnya. ya, daun segenya gerus untuk pengobatannya. Ya, ini penyakit zaman sekarang yang disebutkan kalau dalam medis penyakit si Jessico. Padahal mah ke situ-situ juga kan. Karena dibikin doa anak terus ya, doa anak kita tolak lah pencegahan kan. Karena sedang musim-musimnya sekarang bukan 1-2 orang. Kan sok nuduh bae anu teu kajareuleuh teh paling soalnya. Padahal mah itu padahal sih penyakit medis kan, bukan magic ya. Ya, apalagi ini sambal yang digoreng yang sangat berbahaya. Dengan yang penuh minyak kan akhirnya kan terbakar perutnya jadilah tipes. Kalau pes itu diakibatkan oleh racun tikus, itu maksudnya bisa tikus. Kalau tipes diakibatkan dari sambal kayaknya makan seblak ya sarasat kan gitu. Jadi ke seblak dikasih blok nyeri ya akhirnya tiap tahun cak dokter lebok ya siap iya kan antara gares dan gagak kan ya kayak beak lebok siap kan gitu. Ada garis kan kalau malam ada suara sekali atau sering kali itu ya lain nyebut beak buat aja nasib itu abe manusia bakal beak umurna beak lebok. Kedua burung itu pemangkat papakan bangkai. Maka haram dimakan. Yang harus dibunuh gagak, kalau gak resip tidak. Tapi haram haram dimakan. Dua-duanya haram dimakan. Ya, tapi yang harus dibunuhnya adalah gagak. Lauk. Ya, karena waktu disuruh oleh Nabi Nuh, kabaleo. Ya, suruh jangan tempat anu raat, apalagi kanan bugan. Kan gitu. Maka
Di antara sekian burung, jutaan burung, yang paling takut kepada manusia adalah gauk. Wah, itu dikutuknya oleh Nabi Nuh. Udah belum? Yang saya balik ada belum nanti cara cenderi ya. Ya. Ya bunaya, wahai anakku, arsadaqallah, semoga Allah membimbing. Wa waffaqakallah, dan memberimu petunjuk. Li solhil akmal, untuk mengerjakan amal-amal yang baik. Wahai anakku, arsadaqallah, semoga Allah membimbing, memberi petunjuk, maka memimpin ke jalan yang benar. Maka disebutnya khulafaur rasyidin, para pengganti Rasulullah yang terpimpin atau yang terbimbing dengan yaitu wahyu dan hadis. Wahyu dan hadis. Wahyunya apa? Al-Quran. Nah, makanya 4 orang sahabat ini, khalifah ini bisa dijadikan dasar hukum ucapannya, penetapannya, perbuatannya. Maka disebutnya hadis. Jadi muhdiyin, keempat-empatnya diberi petunjuk dengan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran melalui hambanya dan utusannya, ya, manusia idolaku Nabi Muhammad. Itu dari sini, itu lagu-lagu ini ceritanya ke sini semua nyambung jadinya. Ya. Itu namanya burdah. Burdah. Ya, makanya orang Wahabi sahabat itu disanjung-sanjung bae Kanjeng Nabi mah hari pemimpin nama ya Muhammad bin Abdul Wahab. Yo, jalan di di perangan. Ya karena jalannya sesat. Maksudnya sesat itu membelokkan dari yaitu Quran dan hadis serta ijma. Makanya itu rencana oleh Wahabi, makom Ibrahim dan Hijr Ismail saja dibuang. Sumur Zanjam harus ditutup. Ya. Terus seandainya umat Islam seluruh dunia tidak melawan, mungkin makom Ibrahim dan Hijr Ismail serta sumur Zamzam sudah hilang. Ya, ditambah-tambah harus dimusnahkan raudhah, tempat makom atau kuburan Kanjeng Nabi, harus dibuang. Di golongan Wahabi. Makanya alhamdulillah, karena sebagai manusia junjungan, manusia pujian dan idola, akhirnya umat Islam tetap tidak rela biarpun nabinya sudah wafat, kuburannya tidak boleh dirata. Ya, itu maka ya. Di sini sudah banyak yang sering berselawat. Selawatnya terserah, yang penting tidak mengandung syirik. Ya, tidak menyebutkan Allah. Memang selawatnya yang aslinya hanya 2, tapi yang 998-nya karangan ulama tetap diawali dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad atau sholawat ala Muhammad. Kan karena dengan sholawat akhirnya disabri syafaat sampai-sampai kan Kanjeng Nabi nyebutkan sholatukum, sholawatmu alayya, untukku. Jadi kalau kita baca sholawat itu untuk Kanjeng Nabi, maka untuk melebur dosa.
Ya, akhirnya di daerah dosa-dosanya diasuhkan ke Ghazali, lain kali Lili Ghazali. Ghazali itu apa? Peleburan Peleburan dosa. dosa. Kapan saja silahkan dibacanya, ya terserah. Tapi kalau Kanjeng Nabi menginginkan siapa yang baca setelah maghrib di malam Jumat itu akan lebih syafaat dan akan paling dekat dengan Kanjeng Nabi. Kan di situ kan siapa yang paling paling banyak membaca selawat padaku, maka itulah tempat hidupnya paling baik nanti di sampingku di surga. Kan itu kalau udah marhaban kan khairul ma'ad kan itu, khairul ma'ad ada kan, khairul ma'ad. Jadi yang paling baik tempat duduk di sampingku, bijiwari kan, bijiwari dibaca di samping. Nah, lain biwari mah itu anak bumi mi. Nandaknya palilit deh. Bijiwari khairul ma'ad, di sampingku lebih baik tempat duduknya nantinya. Itu yang banyak salawatnya. Ya. Pada baca nama Ar-Rahmannya, marhaban ya nurul aini, marhaban lagu baula. Ya. Nah, maksud tujuan dari selawatan itu kadang-kadang ya tidak tahu artinya juga sudah dapat dan dapat syafaat. Nah, di situlah arsadaqallah, semoga Allah membimbingmu ini ya. Wa waffaqakallah, dan Allah memberikan petunjuk li solihil a'mal. Si solihna ulah nundutan baik ya, li solihil untuk mengerjakan amal kebaikan. Innaka minni sesungguhnya kamu itu denganku bimanzilatil waladi min abihi, apalagi yang sudah menjadi anak kandung kan ya. Umatnya ulama itu seperti yaitu ayahnya, bukan ayahnya lagi, bukan seperti lagi, menjadi ayahnya umat. Ulama itu ayahnya umat ya. Karena kasih sayangnya ulama terhadap umat melebihi kasih sayang anak terhadap anak, kasih sayang ayah terhadap anaknya. Di dalam hadisnya disebutkan, kenapa? Kalau ayah kandung ya, bapak mengasihi anak hanya membebaskan api dunia, dia ulah kelaparan, kerjaan yang duit. Tapi kalau kalau ulama sebagai ayah umat membebaskan umat dari api neraka. Berarti kasih sayangnya ulama lebihi daripada kasih sayang ayah. Hanya sayang umat tidak petunjuk, tidak mau diberi petunjuk ya. Maka di situ di dalam surat Al-A'raf disebutkan ya, dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura, seandainya sekiranya penduduk negeri-negeri atau desa-desa, ini kalau bentuk mufradnya qaryatun ya, desa ya, desa. Kalau jamak taksirnya qura, karena banyak desa. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura, nah di sini jangan bisa diartikan desa-desa atau negeri. Tapi karena Al-Quran menyangkut seluruh alam semesta sedunia, maka jadikannya negeri. Ya, kan di negeri itu punya anak lain. Anaknya negeri apa? desa, Kabupaten.
provinsi, Anakna provinsi, kabupaten. kabupaten, Anakna kabupaten, camat. Anakna camat, desa, anakna desa, RT. Oh, RW. Blok, ya. RW. Tuh, jadi walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri-negeri beriman, wattaqau, qura amanu, seandainya penduduk negeri-negeri beriman, beriman, wattaqau, dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim, la fatahna alaihim, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka barokatin, berkah, ya ini barokatin, barokaf alif tak mabsutah karena jamak taksir. Kalau mufradnya barokaf tak marbutah, barokatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan ya. Barokaf alif tak atau tak marbut. Ada tak marbutahnya tak gelung, tak ngebel. Tak marbutah ya piye. Ya, ada tak marbutah ada kieu tak. Ya. Tak mabsut. Ini Quran. Ada saksi Aisyah maka tak mabsut kan duduk. Iya kayak dog. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi kalau di suatu negara kekurangan makanan, kekurangan harta kekayaan, jangan salahkan Allah. Salahkan penduduknya, manusianya, karena tidak mau beriman. Caranya beriman dulu kan kemarin, yaitu caranya bagaimana? Mensyukuri nikmat. Kona menerima apa adanya dan menerima takdir dari Allah. Allah sudah itu kan la in syakartum la azidannakum wa la in in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau bersyukur pada Allah, Allah akan mendahului hikmahnya. Itu sebutnya barokah kan. Ya usul nunduh aing mah cenah menang risi ge kan menang sakanang jasa kilo-kiloan acan. Kan diuji dengan harta kekayaan. Ya. Gitu. Diuji dengan harta kekayaan. Waktu tugas diberi ilmu melalui HP anggar kan anggar rendang. Ya macam apa usaha maring ngamelar hari ngare ngundak suma caber sebeberapa lembah. Enggak. Ya. Maka di situ beriman dulu dan bertakwa kalau ingin adem ayem tentrem. Yang di sini disebut penduduk bukan saja rakyat, termasuk aparat pejabat pemerintah. Maka dari rakyat jelata, dari rakyat yang malarat sampai kepada pejabat yang kolong merat, ya lainan tukang meres. Yang disebut penduduk bukan rakyat saja, semuanya kan. Jika suatu negara, suatu desa tidak ada rakyatnya, tidak disebut negeri. Ya, bisa bila suatu negara atau desa tidak ada rajanya, tidak ada pemimpin, tidak ada kubunya, maka belum disebut negara. Maka harus saling apa? Saling mengayomi, saling menasihati.
Jadi penduduknya itu dulu, baru Allah melimpahkan barokah rizki dari langit, rizki dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang diturunkan dari dari langit. Ya, maka diturunkan oleh Allah rizkinya ya melalui dari langit, itu melalui hujan. Begitu wa ma yakhruju minal ardi, pencelur di bumi. Jadi pohon-pohon. Sumber utamanya adalah air. Yang keduanya sinar matahari. Tidak ada dua unsur ini, tidak akan ada kehidupan. Itulah Allah berikan kan. Karena adanya yaitu metamorfosis. Betul? Oh, metamorfosis. Pertumbuhan. Ya. Metamorfosis. Fotosintesis. Metamorfosis ya betul. Pertumbuhan sirkulasi hewan. atau pertumbuhan secara ekosistem merayap kan, dari telur jadi jentik-jentik, dari jentik-jentik jadi larva jadi Nyamuk. Nah itu namanya Metamorfosis. Kalau tadi Fotosintesis. Nah itulah, kalau makanya pohon-pohonan yang kurang sinar matahari suka barodas gitu ya. Terus karena banyak makanya disiram ke bumi depot ya. Ya, tapi gening paeh karena kurang sinar matahari. Dan di lapangan tengah jalan sepur ketabrakan kepanasan ya, biarpun itu makanya harus ada unsur karbon ya, oksida dan oksigen serta yaitu HO2 hidrogen. Ini mulai pelajarannya nih ya, harus ada saling nah, itu juga antara pemimpin dengan rakyat begitu bersatu baru tumbuh negara. Karena penjelutnya pohon di sini ya udah terus kan ada setelahnya lebat tinggi, lebat tumbuh tinggi ya berindang, akhirnya selebar payung lain angin sepoi jadilah semi, dari semi baru tumbuh bunga, dari bunga di buah, penyebukan lah pembuahan kan ya. Karena kalau tidak ada penyerbukan itu bunga layu jatuh pingsan tak jamur mati. Penyerbukan setelah benang sari dan putik sari jadi kelopak bunga dan ciri-ciri bunga kan hari ini kan ciri-ciri dari nah jadi ada kelopak kalau secara IPA mahkota kan mahkota bu dia ngaji karena sebab Quran itu anda disebutkan biasa mayuran artis ya itu kan pada berjatuh. Sedangkan putik sari dan benang sari serta sebuk sari adio nah itu sudah nempel baru jadilah pentil jadi buah kecil di situ belum ada biji. Nah termasuk manusia. Ya, kalau kita teliti manusia pertama itu seperti lisa kecil. Lisa gede lisa besar itulah. Terus tumbuh kan. Begitu umur 4 bulan baru pencepul suku ejeng lengan. Tadinya hanya kepala dan ekor saja manusia gen. Itu dibilangkan dalam beberapa macam ayat Quran. Ya. Lain dina IPA tuh ngambil dari Al-Quran. Ya.
kalau diteliti silakan, itu manusia itu asal pas lisa kayak segitulah. Untuk hasilnya pas burui kan berarti jadi lisa segitu. Janin. Tahu baru burui, bukan janin. Nah, janin itu 4 bulan. Oh. Ya. Tuh, itu bibit-bibitnya. Embrio. Iya, embrio. Orang embrio itu makanannya. Oh, zigot. Iya. Tapi gitu, karena embrio disebutnya apa janin. Zigot. Nah, ini kelas burui atau burui? Lalu Kecebong. anak katak anak kodok. Cebong. Ada tinggal untuk berjalan dulu sebelum mereka anak. Kamu buntut. Metamorfosis yang paling sempurna kan? Metamorfosis yang paling sempurna adalah kupu-kupu dengan Cebong. kata kak dua kan? Kak, Katak dan kupu. kupu Sedangkan nyamuk kurang sempurna. Manusia kepompongnya mana? Lahir ibu kan gitu ya, kepompongnya lahir ibu kan di situ. Itulah makanya syukuri, beriman dulu pada Allah, terus bertakwa pada Allah, baru Allah ya memberikan upahnya. Itu mah Allah cenah anak naon kudu dia karena perintah Allah. gawe di perusahaan di Longris ya, terus JNT segala lupa lamun teu gawe dibere gaji teu. Kak, Nah itu kan suatu contoh contoh. Nah, maka kita pun juga harus gawe heula. beribadah. Kebanyakan sholatnya padu jungkal Kel. ulah deh zaman nu teu ngarti naon Agama. nu sebut ustaz beges jungkal tolong kabur. Jadi ibadah teh sholatnya hanya sebagai kedok, tidak tahu isinya perlu harus jamaah kafir bae geus sakitu kita penting bisa teh Sholat. Nah secara beginilah yang bisa baru Ngerti. Nah ada di situ nanti dimasukkan iman ilmu dan iman kan ya. Bagaimana caranya kita akan beriman, bagaimana caranya akan bertakwa kalau tidak punya ilmu? Maka ilmu dulu yang harus pelajari. Bagaimana negara akan subur kalau tidak punya ilmu? Karena sudah punya ilmu akhirnya beriman, karena sudah punya ilmu dan beriman akhirnya bertakwa. Setelah punya iman dan bertakwa akhirnya Allah baru memberikan kesuburan di suatu negara. Disingkirkan, dijauhkan, tidak dijadikannya ada. Kan begitu. Ya. Iya mah, hayang subur, hayang mudah-mudahan bencana, ya ingin supaya bencana jauh, tapi kemaksiatan Terusan. Ya, seberapa ratus juta penduduk Indonesia, seumpamakan 279 juta, sedang penuh alinangan sabara 300.000, ya aku mah meureun. Seumpamakan anu eling ngan 300.000 bagi sa Indo. Ya pantes lamun asa desa hiji ge untung kan. Lamun sa desa hiji untung. Ya. Makanya di situ sa desa seumpamakan pendudukna 3.000 anu elingna hiji nya eleh lain. Ya. Ayeuna si ulama itu diasing, digerobakan kan, di sekolah tidak mau didengar nasihat. Disitulah Allah mulai akan menurunkan azab dengan berupa pertama yaitu dikurangi Nikmatnya. rizki, dikurangi tumbuhan berbagai macam-macam. Tapi kalau dari ulama emang itu diturut oleh umatnya di desa itu akan subur, hilang bencana. Sa desana subur ngalawan sabaraha ribu desa di Indo, nya eleh kan? Eleh. Desa itu karena apa? Sa negaranya tidak mau beriman. Secara akal pikiran, tapi secara kudrat rodat kirin Allah gampang kan ya.
setidak-tidaknya desa itu tidak timbul ada kesalahan, tidak timbul kejahatan, kemaksiatan tuh tentrem ayam adem loh Cina. Jadi di situ makanya ya di situ kalau penduduknya betul-betul beriman, betul-betul bertakwa, ya maka Allah akan melimpahkan barokah dari langit ya, dan minas samai wal ardh, dari langit dan dari bumi. Ya. Ini ya iya. Disitulah makanya umat-umat terdahulu kok Allah turunnya siksa, turunnya azab karena mereka tidak berilmu, tidak beriman, tidak bertakwa, dan tidak mengikuti rasul-rasul. Akhirnya Allah turunkan azab, turunkan siksa yang merupakan yang paling besar siksaannya kan ya, atau azabnya pertama kan zaman Nabi Nuh kan banjir sadunia, lain desa dua desa kan sadu ya, kedua zaman Nabi Hud kan, kedua zaman Nabi Hud, katilu zaman Nabi Solih, keempat zaman Nabi Lot, kelima zaman Nabi Su'aib, ya, kelima zaman Nabi Su'aib. Nah ini golongan 5 ini. Ya. Sedangkan dahulu zaman Nabi Musa hanya beberapa kan. Zaman Nabi Daud, kok Nabi Daud tidak pindah dari Palestina? Kan adanya gempa, adanya halilintar, zaman Nabi Daud kan, tapi tidak. Nah sedangkan 5 orang ini, Nabi Nuh pindah dari tanah kelahiran kan, melalui apa? Banjir. Ya, pindah mulai banjir, pindahnya naik kapal kan? Iya, maksudnya sebabnya. Nabi Hud pindah kan? Ya, dari negeri Iram ke Hadramaut. Pindahnya kan? Ke Afghanistan. Ya, terus Nabi Soleh pindah kan? Dia bukan Nabi Lot, pindah. Terus Nabi Su'aib dari negeri Madyan ke negeri Aiko, pindahnya kan? Tuh ini yang paling besar-besaran kan? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah, Taif. Sahabatnya dari Mekah ke Habasyah. Ya. Ke Habasyah. Ditarik kembali dari Mekah ke Madinah. Karena apa? Bukan ancaman, bukan azab. Ini karena ancaman dari orang-orang kafir, dan Islam tidak tersebar-sebar karena banyak duri. Ya banyak rintangan. Akhirnya ya di dalam setelahnya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mulai melaksanakan delegasinya, melaksanakan niat dakwahnya keluar negara. Datanglah 5 orang atau 6 orang yang naik haji. Tuh. Itu sampai ada nanti di situ Bai'atun Nisa. Ya, karena dari salah satunya itu ada seorang perempuan dari Madinah ya membaiat Rasulullah masuk Islam, itu Bai'atul Aqabah. Ya. Dari 72 orang itu 1 yang masuk Islam perempuan. Langsung sumpah setia, hai junjunganku, itu kan, pindah ke negeri kami siap untuk menolong apa saja. Itu Abbas pamannya sangat mengkhawatirkan, selalu merintangi, jangan Muhammad, jangan percaya orang lain. Kami adalah paman-pamanmu, kami saudara-saudara kamu, akan melindungi. Karena dari 72 itu ya dirintangi oleh Abbas, akhirnya apa? Sumpah
setiap bagaimanapun juga ya, hidup atau mati kami akan melindungi kanjeng Nabi. Kata siapa? Kata orang Madinah. yaitu dari kaum wanita. Bani Aus dan Bani Khazraj. Khazraj. Ya, Bani Aus dan Bani Khazraj. Ya. Kalau begitu aku titipkan anakku kepada kamu semuanya. Bila nanti cacat boncel, dolecet, cak abas, tahu. Ulah sampai ayah sadik dolecet ye eta Nabi, tahu dolecet. Muka. Ya, lecet. Tuh. Titip sekarang, anak kamu sudah berjanji. Nah, ini baru dilepaskan kan? Ya, akhirnya tahun berikutnya diadakan Hijrah. Sadaqallahul azim, kita makan. Ngantuk dengan gerah. Orang putih lah. Gerah aneh. Ya, budu. Laan.